apa gitu Hmm. ya. Jadi itu ada banyak fase-fase yang kita harus pelajarin. Ya. Intinya balik kepada pertanyaan listener tadi, ide itu oke, bagus, kita harus mulai dari sebuah ide. Namun jangan lupa skillnya harus ada, Mhm. knowledge-nya harus ada, Betul. lalu juga manajemennya juga harus kuat. Iya. Nah, kalau manajemen bisa belajar dengan Pak Andi lah, ya kan? Pasti Iya. malah beliau lebih lebih detail kalau saya percaya itu. Saya sering memanage tapi masih perusahaannya orang, Pak. Baik, Oke, baik. Baik, ada pertanyaan lain. Oh, saya ulang sedikit, ada saya lagi? recap sedikit. Tadi Pak Antoni mengatakan bahwa untuk ide itu bagus, idenya apa, difokuskan dulu, kemudian pengalamannya, misalnya contohnya dari barista karena kafe berhubungan dengan itu, knowledge-nya sebagai barista, bagaimana mencampur kopi, bagaimana menggunakan alat coffee makers, bagaimana skill-nya betul-betul membuat sehingga enak, nggak cuma baca manualnya saja, tapi betul-betul sampai enak gitu. Karena kadang-kadang bikin begitu harus ada bisa membuat itu loh Pak, simbolnya kayak daun-daun aja begitu. Tahu-tahu tapi begitu bikin bukan jadi daun tapi jadi kayak alang-alang gitu. Nah kan, iya. Terus kemudian konsepnya harus seperti apa? Yang tadi Bapak bilang apakah seperti kayak toast atau seperti yang lain yang baru tren. Terus Pak Antoni mengatakan survei. Coba ke daerah mana mau buka di Sukabumi. Nah, karena di Sukabumi kafenya lain dengan yang di Jakarta, lain dengan yang di Kebayoran, lain yang dengan di Semarang. Nah, itu. Nah, kalau itu semuanya sudah dirangkum, pelajari manajemennya, nah mulai mencoba. Tetapi Pak Antoni juga mengingatkan kalau memang belum pede, belum kuat, cobalah kerja dulu di kafe yang bagus. Gitu Pak Antoni ya. Ya, Nah, saya jadi keingat begini, ada juga ide aha. mungkin yang buat yang cowok-cowok, Oh, ya adik-adik yang laki gitu, ya, mungkin lagi suka-sukanya nge-gym. oke. Itu gym juga bisnis yang menurut saya masih oke ya, masih oke Mhm. selama eh, tempatnya itu di sana disurvei tidak ada atau cuma hanya satu. Radius 5 kilo, Pak. Bukan, maksud saya gini, upamanya saya nggak tahu ya, upamanya kalau pergi ke mana, ke Cimahi Oke. atau ke pokoknya daerah-daerah di Mhm. mana orangnya ya cukup banyak tapi Mhm. nggak punya gym di sana Oke. atau cuma hanya satu. Ya, Nah, ya. kalau satu kan dia yang nyetak duit tuh. Iya, Nah, iya. kita buka yang kedua. Oke. Pak, masih aman ya, Nah, Pak? kenapa? Ya, karena kenapa saya mau sampaikan ini? Mhm. Gym itu eh, kalau yang sederhana, Mhm. investasinya juga nggak gede-gede juga. Kalau di Ya, daerah-daerah kan sewa sewa tempat nggak terlalu mungkin mahal. 30 juta, 40 juta dapat. Ya. Mhm. Ya, Ya, alat-alat beratnya ya. nambah lagi 30, 40 juta, nggak sampai 100 sudah jadi itu. Oh, oke, Loh, oke. coffee shop juga sama kan? Coffee shop Iya. juga sekarang sedikit-sedikit juga kita bicaranya 50 sampai 60 juta yang kecil. Hmm. 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 Jadi jangan cuma hanya terpaku, oh F&B, F&B. Ya, F&B memang bagus. Mhm. Tapi ya sekali lagi tidak menjamin 100%. Hmm. Chance chance untuk untung di F&B itu jauh lebih besar daripada Hmm. bisnis-bisnis yang lain. Iya. Oke. Mm-mm. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Antoni. Ini waktunya nanti kalau ini udah off, mohon maaf ini udah 2 kali ya Pak Antoni sudah banyak waktu dan ini Ya, Pak ya, Antoni ya, udah ya. mau makan siang ini. Nah, Betul, betul. tapi kita habiskan saja. Apa Bapak masih ada waktu atau sudah tinggal 10 menit? Ada. Habisin aja, habisin. Habisin. Saya Oke. makan, kampus saya jam 12. Oke, jam 12 masih ada 10 menit lagi. Oke. Baik, ada pertanyaan mahasiswa, pakailah 10 menit ini jam 12 kita off ya.
pertanyaan ini penting ini. Artinya bagi Anda sekalian ini praktek ya dari Pak Antoni, ini bukan teori. Kalau dari saya teori banyak, saya bisa kasih. Tapi kalau prakteknya saya belajar dari Pak Antoni, dari siapa? Sama-sama, Pak. Iya, terima kasih. Praktek tanpa teori susah. Jangan lupa juga itu. Iya, iya, iya. Kalau kita nggak ada teorinya nggak bisa itu. Jangan Iya, iya, Pak, jangan ya. salah. Iya. Kayak misalnya di dalam teori bagaimana mengevaluasi cash flow itu ada dari 3 sumber, financing, operating, dan investing. Nah, ini teorinya. Nah, gitu kan. Kalau nggak ada teorinya gimana ya cara nyarinya? Itu susah juga. Oke. Udah ditemukan ya. Tinggal follow up. Oke. Ada pertanyaan silakan. Tinggal 10 menit lagi. Ayo, yang lain. Siapa ini? Nadia, Syaira, Aprika, ini banyak wanitanya nih. Jessica, siapa? Fitri? Saya boleh balik tanya nggak? Boleh. Nah, ini kesempatan yang bagus juga Tanya ke untuk mahasiswa kan? tanya kepada Gen Z, ya Gen Z. khususnya. Oke, yang Ini kan ya. Gen Z. Kalian itu lebih lebih tertarik kalau ada uang dimasukkan ke bank Hmm. tabungan atau masukkan ke kripto Oke. sebagai investasi. Coba siapa yang mau jawab? Yang mau jawab dapat hadiah makanan dari Pak Antoni itu. Kalau nanti kalau ke restonya dapat 1 paket tambahan. Ayo, siapa yang mau jawab? Halo. Coba pertanyaannya mudah kan? Kalau punya uang mau ditaruh di kripto atau di bank, deposito, tabungan. Gimana ini? Mahasiswa? Oh, itu loh Pak. Pak Antoni, ini loh, kayak gini nih loh. Ada pertanyaan, ada hadiah loh. Ini nggak diambil loh ini Pak. Kalau saya Pak izin Ah, menjawab. Oke, bagus. Coba. Kalau saya sih untuk kestabilan harga ya Pak, saya lebih memilih di bank karena kan untuk saat ini di kripto karena ada sekarang pemerintah Amerika lagi shutdown, itu Hmm. sangat beresiko Hmm. lonjak harganya. Itu Hmm. juga bisa membuat uang kita yang disimpan di kripto itu hilang begitu saja Pak gitu. Jadi Tuh, untuk saat ini melonjak saya harganya lebih berarti untung dong. nggak lonjak ke bawah Pak. Oh, drop. Ya drop gitu. Karena kan Oke, bagus. untuk saat ini Bagus. pemerintah Amerika lagi shutdown, Pak. Jadi mungkin untuk saat ini kalau disimpan di kripto lebih beresiko besar gitu. Demikian Pak jawaban dari saya. Ya, makasih untuk jawabannya. Oke, Tapi good. saya kasih lihat aja ya. Saya kasih lihat aja. Ya, Bisa lihat nggak? bisa. Bentar. Saya gedein. Oke, kelihatan. Ya, Kelihatan ya? kelihatan. Oke. Kenapa saya mau nanya ini ke kalian? Karena saya banyak mementorin teman-teman punya anak. Jadi saya tertarik, ya, I'm intrigued with them. Bahasanya begini, Om, saya ngapain taruh di bank? Karena bank itu bunganya cuma nggak sampai 5%. Nggak sampai. Kalau yang dijamin sama pemerintah bahkan 4% lebih ya, 4,25 ya. Ya. Itu belum dipotong sama pajak. Betul. Ya. Belum take home pay. Dari sini saya mulai berpikir juga bahwa Jansi itu sangat praktikal juga. Nggak salah, tadi saya senang ada anak muda yang masih percaya sama bank. Bagus juga itu, bagus juga. Namun begini, kripto itu kamu harus pelajarin lebih dalam. Jangan sembarangan main kripto. Kalau meme coin, iya. Tapi kita lihat seperti Bitcoin ya. Bitcoin itu sudah 16 tahun di pasaran. Tadi saya kasih lihat Bitcoin, walaupun Amerika shutdown, harganya malah naik. Ya, saya tidak
di sini juga menyarankan kalau sampai ada uang lebih sedikit aja, uang dingin loh ya, uang dingin ya, Mm. itu mulai diversification. Mm. Ya. Oke, di bank harus ada, tapi juga boleh mulai nabung, umpamanya kalau ada uang lebih dikit, sedikit-sedikit aja beli emas, Betul. beli kripto, khususnya kayak Bitcoin Ya. atau Ethereum atau Ya. XRP kayak gitu-gituan. Mm. Ya, boleh dipikirkan. Mm. Boleh dipikirkan. Oke. Karena itu passive income. Ya. Mm. Saya tetap senang, saya pribadi, saya senang itu membuka lapangan kerja. Mm. Ya, karena saya percaya bahwa itu adalah kebaikan, Mm. berkah gitu ya. Ya. Bisa saja kalau saya mau mau enak-enak, udah nggak mau mikirin, nggak mau pusing, saya jual-jualin itu semua Mm. aset-aset saya. Mm. Saya cuma main saham, Oh, main saham. kripto, Mm. dan saya main emas, Iya, emas tuh aman ya. Benar. gitu. Betul. Tapi saya nggak mau. Mm. Saya masuk ke real business. Real Kenapa? business. Karena Ya. saya tahu bahwa Indonesia ini perlu lapangan kerja. Betul. Ya. Jadi bukan semata-mata mencari keuntungan. Kalau bagi kita ya ya puji Tuhan lah kalau mencari keuntungan itu gampang. Mm. Mm. Tapi kalau kita mau bertindak lebih gitu ya untuk bangsa ini ya memang harus ada resiko yang saya ambil yaitu buka lapangan kerja Iya. Iya. gitu. Oke. Oke, Oke, great. mungkin ada yang lain yang punya pendapat yang berbeda tadi dengan tadi siapa Pak Eh, Adi siapa tadi? tadi Aziz, Abdul. Abdul Aziz. Aziz. Hmm. Ada yang mungkin ada berpendapat beda Ada berpendapat yang karena Gen Z ini Hmm. apa ya cara berpikirnya itu saya harus pelajari juga. Bagus juga. Iya. Mereka Ya. orang realistis. Oke. Dia orang bisa ngomong saya nggak mau beli rumah. Oke. Iya. Ini menarik ya kalau Ya. nanti ada topik berikutnya karena waktu ya. Boleh? Ini bisa diangkat juga itu Hmm. Apa topik ini. senangannya? Kenapa ke depannya mereka ngapain itu, Pak ya? Iya. Tidak mau beli rumah, anak cuma satu. Oh, tidak mau pakai mobil, maunya komuter. Nah, gampang. Iya. Ya nggak apa-apa. Ada Iya. bagusnya Iya. karena itu realistis. Iya. Tapi banyak Bayangkan kalau gajinya cuma hanya 7-8 juta terus dia beli rumah, Hmm. itu sudah keambil setengah lebih untuk Iya. membayar cicilannya. Cicilan dan bunga, ya. Betul. Ya, bagaimana dengan nantinya dia harus makan? Ya, Bagaimana kalau ada sakit yang mendadak? iya. Ya, apalagi kalau udah Ya, keluarga. walaupun ada BPJS ada, tapi kan Ya, kadang-kadang perlu waktu juga. betul. Jadi harus ada safety net-nya. Maka saya pelajari ini menarik bagi Gen Z ya. Anak-anak teman saya bilang ya gimana Om? Mhm. Kalau gajinya saya cuma segitu, mendingan saya tabung, Mhm. ya saya sewa rumah atau kos-kosan, Mhm. sehingga 2-3 tahun saya cukup banyak uang untuk bisa menabung untuk investasi juga. Iya. Iya. Iya, jadi Ya. ini menarik untuk dibicarakan nanti next ya. Boleh, Pak. Thank you very much. Pak Antoni, this is about 1 minute to lunch time. Thank you so much. Terima kasih atas waktunya Pak Antoni. Semoga Sama-sama. dari universitas saya atas nama Nusa Putra tidak bisa memberikan banyak. Paling doa untuk Bapak dan Tamara Group sukses. Cukup Oke. dengan doa. Makasih. Kita buka Ya. kamera semua, terus kita kasih salam yuk buat kita semua. Nih, saya hitung sampai 3 ya. Nih, yuk buka kamera semua, terus kita kasih salam. Saya hitung sampai 3. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak Antoni. Oke, sama-sama. Ya, Tuhan Thank you berkati very semuanya. much. Salam semuanya, Selamat siang anak-anak, semuanya. mahasiswa. Ya. Oke. Terima kasih. Mohon izin live ya, Pak. Ya, saya juga mau live ini gimana caranya nih? Saya bantu. Terima kasih, Pak.